Halo teman-teman, apa kabar kalian? Tetap sehat kan? Oh iya, kami punya tips nih untuk tetap produktif menghasilkan uang di rumah aja dengan berwirausaha. Yuk disimak bareng-bareng ya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif dalam berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran pasca pandemi ini diproyeksikan mencapai angka 4,8 sampai dengan 5% dari total angkatan kerja. Nah, hal ini tentunya membuat kita harus memutar otak bagaimana caranya untuk tetap produktif, juga tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun kita di rumah saja. Salah satu caranya adalah dengan berwirausaha. Tapi kamu tahu nggak, usaha itu nggak cuma butuh modal dan keberanian, tapi usaha itu perlu manajemen dan pencatatan keuangan yang bagus agar usaha kita tidak hanya dapat capeknya aja, tapi kita juga bisa cuan. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar apa sih dasar-dasar yang harus dilakukan untuk menjadi wirausaha. Yuk kita simak sama-sama videonya. Melalui UMKM, masyarakat diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, ternyata masih banyak loh UMKM yang tidak menerapkan economic entity concept. Apa sih yang dimaksud dengan economic entity concept itu? Jadi, economic entity concept itu menganggap bahwa entitas bisnis merupakan suatu unit yang terpisah dari pemiliknya dan berbeda dengan entitas lainnya. Salah satu cara untuk menerapkan economic entity concept adalah dengan perekrutan tenaga akuntan yang profesional, atau bisa juga memberikan pelatihan kepada karyawan yang dianggap mampu. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik itu didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan, bukan hanya dari asumsi semata. Bisnis UMKM yang menerapkan economic entity concept dan memiliki sistem pencatatan akuntansi yang baik dan benar akan lebih mudah berkembang daripada UMKM yang memprioritaskan penjualan produk saja tanpa memperhatikan risiko keuangan. Dalam berwirausaha, ilmu manajemen itu sangatlah penting. Manajemen sendiri merupakan semua aktivitas manusia dalam sebuah organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kewirausahaan adalah sebuah proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan modal baik waktu, tenaga maupun uang. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus punya 4 kompetensi. Antara lain, yang pertama, terfokus pada dasar, bukan teknologi. Yang kedua, membuat rancangan pendanaan supaya terhindar dari defisit. Yang ketiga, kompetensi lainnya untuk membangun tim manajemen. Yang keempat, beri peran tertentu bagi pihak yang ikut mendirikan usaha. Tidak hanya itu, seorang wirausaha harus memiliki sikap mental yang tidak takut gagal dan tidak sombong bila berhasil. Sedangkan strategi-strategi yang sering digunakan wirausahawan ada 4 loh. Yang pertama, berada di pasar pertama dengan produk yang baru. Tentu strategi ini memiliki tinggi resiko. Yang kedua, membuat produk baru di pasar yang belum terlayani dengan baik. Strategi satu ini menuntut memiliki kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, fokus produk pada segmen pasar kecil namun dapat bertahan. Yang keempat, mengubah produk serta pasar atau industri. Selanjutnya, dalam memulai usaha, seorang wirausahawan harus membuat perencanaan. Secara garis besar, keputusan-keputusan yang menyangkut perencanaan itu adalah dipengaruhi oleh pemikiran wirausahawan terkait produk apa yang diinginkan konsumen, strategi ekspansi pasar, diversifikasi produk, ataupun ekspansi usaha. Intinya, bisnis itu bersifat sangat dinamis dan fleksibel. Yang penting jangan gunakan aturan-aturan baku yang ada, tetapi pahami model bisnis yang ada dan Anda tekuni. Pandemi COVID-19 ini memang menimbulkan sejumlah polemik baru bagi sebagian masyarakat karena penutupan beberapa sektor pekerjaan. Tentu saja, hal ini berimbas pada hilangnya mata pencaharian dan masyarakat dituntut untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Lalu, gimana sih caranya memprioritaskan keuangan sehingga keuangan bisa menjadi lebih baik di masa pandemi seperti ini? Yang pertama,
pertama adalah hindari membeli bahan makanan berlebihan. Belilah keperluan seperlunya saja, karena membeli bahan makanan berlebihan dapat mengguncangkan alokasi dana darurat. Yang kedua, kurangi pembelian yang tidak perlu. Simpan uang Anda untuk kebutuhan dasar yang mendesak di tengah pandemi ini. Yang ketiga, atur kembali anggaran keuangan, seperti memindahkan anggaran transportasi untuk anggaran kesehatan. Yang keempat, perbanyaklah menabung. Yang kelima, cari pekerjaan tambahan. Yang keenam, manfaatkan promo. Dan yang ketujuh, gunakan uang darurat. Ketika kita memilih melakukan usaha dengan menjual suatu produk yang kita produksi sendiri, maka kita harus mampu menghitung berapa biaya produksinya. Perhitungan biaya ini kita sebut dengan akuntansi biaya atau cost accounting. Perhitungan biaya kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu direct material, kemudian yang kedua direct labor, dan yang terakhir adalah biaya overhead. Direct material adalah biaya yang berkaitan dengan bahan baku utama pembuatan suatu produk tersebut. Sedangkan direct labor adalah biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Yang terakhir, biaya overhead adalah biaya lain-lain yang timbul selain dari biaya direct material dan direct labor tadi. Kita ambil contoh, kita adalah perusahaan home industry pembuatan nastar untuk lebaran. Maka pertama-tama yang kita butuhkan adalah bahan baku pembuatan nastar yang terdiri dari 20 buah nanas seharga 150.000, 1 kilo gula pasir seharga 12.000, 2 kilo tepung terigu seharga 20.000, 4 bungkus susu bubuk seharga 24.000, 400 gram room butter seharga 20.000, 1 kilogram margarin seharga 30.000, 8 butir telur seharga 10.000, dan 12 toples seharga 36.000. Sehingga total biaya bahan baku atau direct material tadi adalah sejumlah 302.000. Kemudian yang kedua adalah direct labor. Kita membutuhkan 1 orang pekerja misalnya. 1 orang pekerja itu dalam memproduksi nastar membutuhkan waktu 4 jam. Maka dengan biaya per jam 10.000 kita akan mengeluarkan upah untuk tenaga kerja tersebut sebesar 40.000. Yang terakhir dari biaya-biaya tadi adalah biaya overhead atau biaya lain-lain. Di sini kita masukkan biaya gas dan biaya listrik sejumlah 20.000. Jadi sekarang kita sudah tahu berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat 12 toples nastar tadi. Kita memerlukan total biaya sebesar 362.000, atau jika kita bagi per toplesnya, maka 1 toples nastar biaya produksinya adalah sebesar Rp30.166. Nah, sekarang kita sudah tahu kan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Setelah itu kita barulah bisa menentukan harga jual dengan menetapkan berapa margin profit yang kita inginkan. Nah, setelah kita mengetahui cara menghitung biaya pokok penjualan, kita akan belajar bagaimana cara mencatat transaksi terkait usaha kita. Memangnya mengapa sih UMKM harus melakukan pencatatan? Karena yang pertama, memberi informasi usaha yang berguna untuk si pelaku usaha sendiri. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui laba bersih. Yang keempat, memudahkan dalam pelaporan pajak di Indonesia. Dan yang kelima, menyediakan informasi mengenai kinerja usaha. Setelah itu, pelaku juga harus mengetahui siklus akuntansi. Nah, apa saja sih yang harus dijalankan dalam siklus akuntansi itu? Yaitu yang pertama, menyimpan bukti transaksi seperti nota kwitansi. Yang kedua, menjurnal. Yang ketiga, menyalin ke buku besar. Dan yang keempat, membuat laporan keuangan. Bagaimana? Sangat mudah kan pencatatan itu? Untungnya sekarang banyak sekali aplikasi pencatatan sederhana. Nah, ini contoh laporan laba rugi PT Nastar enak sekali. Ada pendapatan, pengeluaran, dan laba operasi. Sangat mudah bukan? Nah, gimana? Sebelum kalian menyaksikan video ini, kalian pasti sering kan mengabaikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan usaha kalian. Semoga setelah nonton video ini, kita semua bisa semakin aware ya dengan hal-hal tersebut. Benjamin Franklin pernah bilang, waspadalah terhadap hal yang kecil, karena sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal yang besar. Nah, yuk kita mulai melakukan wirausaha agar kita tetap produktif meskipun di rumah aja. Mulai aja dulu.